Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sekar Arum di Diningrat Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang, welcome. Pada kali ini kita akan membahas tentang gempa nuklir susulan. Sangat menarik bukan? Baik, untuk tema atau topik pada episode kali ini kita akan membahas tentang gempa nuklir susulan, yang mana gempa nuklir susulan ini terjadi pada tahun 2011 di negara Jepang. Oh iya, sebelum kita beranjak pada topik yang sangat hot kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih alasan saya mengambil topik atau tema tentang gempa susulan nuklir ini gitu. Jadi gini teman-teman semua, kenapa sih saya memilih tentang gempa susulan nuklir di Jepang kali ini? Karena pertama, saya sendiri melihat dari topik tersebut itu tidak hanya berkaitan tentang Jepang saja gitu. Jadi permasalahan ini tuh juga bisa menyangkut tentang kita semua gitu, karena mengenai gempa sendiri kan bencana alam ya, dan gempa itu kan bencana alam yang kita tidak bisa menduganya dan kita hanya bisa berekspektasi atau memprediksi saja gitu. Jadi untuk gempa bumi sendiri itu sangat menarik sekali bagi saya gitu. Jadi emang cukup pantas gitu untuk kita angkat jadi topik pembicaraan pada episode kali ini gitu. 11 Maret 2011, gempa dengan magnitudo 9,1 dan tsunami di Jepang yang memicu adanya bencana nuklir. Maka dari itu kita biasa menyebutnya dengan gempa nuklir susulan. Nah, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011. Jadi terjadi gempa bumi bermagnitudo 9,1 yang mengguncang Jepang dan memicu gelombang tsunami. Wah, saya sendiri nggak bisa membayangin bagaimana ya gempa dengan magnitudo 9,1 gitu. Baik, melansir dari The Guardian, lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami tersebut. Wah, ini memang korbannya sangat banyak sekali ya teman-teman semua. Jadi untuk korban dari gempa bumi tersebut itu sangatlah banyak, dan itu gak macam-macam gitu, langsung 18.000 orang. Terus gempa bumi tersebut juga terjadinya itu kebetulan di 43 mil lepas pantai timur laut Honshu, tepatnya pulau terbarat di Jepang. Maka dari itu menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang dan salah satu dari 5 gempa bumi terkuat di dunia. Gempa besar yang terjadi juga memicu kehancuran pembangkit nuklir Fukushima Daiichi. Nah, ini dia yang kita sebut dengan gempa nuklir susulan, karena gempa tersebut memicu kehancuran pembangkit nuklir Fukushima Daiichi, di mana letaknya itu dekat sekali dengan pantai tersebut. Maka dari itu tsunami itu langsungnya muncul gitu. Jadi kronologinya seperti itu teman-teman semua. Kemudian melansir dari history, bencana Fukushima dinyatakan sebagai bencana nuklir terburuk kedua dalam sejarah loh teman-teman semua. Dan lebih dari 100.000 orang dievakuasi karena peristiwa tersebut gitu. Jadi ini memang memakan banyak korban sekali gitu. Tadi 18.000 orang korban jiwa, dan ini ada 100 orang dievakuasi karena peristiwa tersebut. Nah, maka dari itu tadi gempa ini merupakan gempa terburuk kedua dalam sejarah. Untuk kronologi dari tsunami-nya sendiri itu karena di sistem PLTN-nya itu mendeteksi adanya gempa bumi, sehingga secara otomatis mematikan atau menonaktifkan reaktor nuklir gitu. Jadi generator darurat bertenaga diesel yang menyala agar pendingin tetap dipompa di sekitar inti reaktif itu yang masih sangat panas bahkan setelah reaktor berhenti gitu. Untuk terjangan gelombang tsunami sendiri yang pertama itu tiba di PLTN Fukushima Daiichi yang tadi saya sebutkan gitu.
Dan itu yang pertama itu mampu dihadang oleh tembok penghalang. Namun beberapa menit kemudian disusullah gelombang tsunami kedua setinggi lebih dari 14 meter, yang mana menembus tembok penghadang dan membuat kekacauan di PLTN. Wah, itu dia. Yang pertama tadi masih sempat sih dihadang oleh tembok penghalang. Namun beberapa menit kemudian, ya tadi, disusul gelombang tsunami yang kedua setinggi lebih dari 14 meter. Coba teman-teman bayangin, kita aja tingginya paling rata-rata orang Indonesia 1,5 meter ya. Dan ini tinggi tsunaminya itu 14 meter teman-teman semua. Wah, gak bisa bayangin ya setinggi apa itu tsunaminya. Kemudian saat itu terjadi keadaan darurat nuklir dan membuat pemerintah Jepang mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi penduduk yang tinggal dalam radius 1,9 mil atau bisa diperkirakan sekitar 3 km ya. Iya, 3 km dari pembangkit listrik tersebut gitu. Jadi selama keadaan darurat masing-masing dari 3 reaktor. Kemudian selama keadaan darurat masing-masing dari 3 reaktor nuklir yang beroperasi di PLTN Fukushima berhasil ditutup. Namun daya cadangan dan sistem pendinginnya gagal teman-teman, dan mengakibatkan panas sisa menyebabkan batang bahan bakar di ketiga reaktor meleleh sebagian. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2011 reaktor 1 meledak, disusul dengan ledakan reaktor 3 pada 14 Maret 2021. Nah, hal ini yang membuat zona evakuasi diperluas hingga radius 20 km dari PLTN. Kalau tadi tanggal 11 Maret 2011 terjadi gempa dengan magnitudo 9,1, kemudian disusul tanggal 12 Maret reaktor 1 meledak, dan disusul lagi pada tanggal 14 Maret reaktor 3 pula meledak. Jadi gempa nuklir susulan pada tahun 2011 ini sangatlah menjadi sejarah dunia gitu ya teman-teman semua. Untuk kejadian gempa atau ledakan nuklir itu sendiri untuk kejadian dari ledakan nuklir itu sendiri tidak ada korban jiwa. Setidaknya ada sekitar 16 pekerja terluka karena ledakan, sementara puluhan lainnya terpapar radiasi saat berusaha mendinginkan reaktor dan menstabilkan PLTN. Kemudian baru tahun ini, tahun 2021, pada tanggal 14 Februari 2021 terjadi guncangan gempa berkekuatan 7,1 magnitudo di prefektur Fukushima yang tak jauh dari bekas lokasi tsunami pada tahun 2011 lalu teman-teman. Nah, gimana teman-teman semua? Tertarik nggak dengan materi yang tadi kita bahas? Harusnya tertarik dong, karena kan materi ini juga merupakan materi yang urgent gitu, walaupun ini merupakan masih dasar-dasar aja gitu, karena topik yang kita angkat tadi merupakan topik yang sudah lawas ya, atau sudah lama, karena sudah tahun 2011, sedangkan sekarang sudah tahun 2021. Tapi tidak apa-apa gitu, karena kita bisa mempelajari dari kejadian-kejadian yang lalu. Ibaratnya pengalaman sangat penting gitu, karena guru yang paling penting atau guru yang paling utama adalah pengalaman. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian jika teman-teman tertarik atau mungkin ada info atau pengen tahu lebih gitu tentang topik-topik yang lainnya, bisa nih teman-teman ngabarin ke saya gitu ya, bisa melalui email, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Nanti akan saya taruh media sosial saya di deskripsi video berikut gitu ya teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa juga untuk sering membaca buku gitu ya, karena ilmu atau pengetahuan kita tuh tidak hanya sebatas kita paham dari orang lain, jadi kita harus mencari sendiri gitu melalui buku, dan juga bisa melalui elektronik sekarang gitu kan canggih gitu ya, bisa melalui artikel-artikel ataupun jurnal dan sebagainya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mensubscribe, like, dan komen video berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa kita bahas pada topik episode kali ini. Semoga nanti topik yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin sudah saatnya saya untuk undur diri.
Baik, saya Sekar Arum, mohon undur diri. Sampai bertemu di Diningrat Podcast episode selanjutnya. Bye bye teman-teman semua. Stay healthy.